Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Mekanik A-Corps, channel penuh inspiratif dan juga edukatif. Oke, pada bagian yang kedua pada problem hidrolik pada PC 400-8 khususnya di sini, yaitu pada problem yang kedua, yaitu engine mengalami drop atau engine-nya stall. Nah, saya akan berbagi tips bagaimana cara melakukan pengecekan yang benar sesuai dengan shop manual. Oke. Ada beberapa kemungkinan penyebab problem ini. Yang pertama yaitu kemungkinan kerusakan pada main reliefnya. Yang kedua, kemungkinan kerusakan pada PC valve. Kemudian yang ketiga ada kemungkinan kerusakan pada LS valve, dan yang keempat ada kemungkinan kerusakan pada kebuntuan pada filter, pada servo device, dan juga kemungkinan kerusakan ada pada servo pistonnya. Jadi sangat simpel sekali. Permasalahan engine stall pada PC 400-8 ini hanya ada 5 ya. Oke, satu persatu ya. Yang pertama yaitu kemungkinan kerusakan pada main relief. Nah, teman-teman bisa lakukan pengecekan dengan cara engine running ya, high idle, kemudian ukur pressure pada posisi arm in. Nah, jadi attachment gerakan arm in ya. Kemudian lihat pressure pada front pump dan rear pumpnya berapa. Standar 340 sampai 375. Nah, teman-teman apabila didapat hasil yang tidak standar, bisa lakukan adjustment pada main relief valve-nya. Kemudian apabila adjustment sudah dilakukan namun pressure belum tercapai, periksa main relief valve itu sendiri. Yang kedua, kemungkinan kerusakan pada PC valve-nya. Nah, seperti yang sudah saya pernah jelaskan pada problem hidrolik pertama, untuk pengecekan PC valve ini lakukan prosedur dengan pengukuran pada output pressure pump front maupun rear pump dengan cara swing lock dan arm in, kemudian ukur pressure-nya. Nah, di sini simulasikan 1 oil pressure-nya, rasionya 1. Kemudian ukur juga untuk PC valve output pressure-nya pada kondisi swing lock on dan juga arm in relief. Di sini standarnya adalah dengan rasio 0,6, yaitu bandingannya 1:0,6. Jadi kalau pompa pump pressure-nya itu 10 misalkan nih, berarti PC valve output pressure-nya harusnya adalah 6 kilo. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kalau misalnya pump pressure-nya itu 300, berarti PC valve output-nya adalah 200 berapa? 260-an. Nah, seperti itu teman-teman. Jika hasilnya itu tidak standar atau tidak normal, lakukan pengecasan pada PC valve. Apabila kemungkinan tidak memungkinkan didapat setelah dijas, periksa PC valve itu sendiri. Nah, kalau masih waranti, sebaiknya teman-teman atau sahabat mekanik panggil mekanik dari distributor terdekat Anda. Sebaiknya untuk problem yang sudah kritikal seperti ini, lebih baik panggil distributor agar penanganan unit-unit bisa lebih kompeten dan terjamin. Oke, yang ketiga yaitu kemungkinan kerusakan pada LS valve-nya. Setelah PC valve, sekarang ada LS valve-nya. Prosedurnya sama dengan pengecekan pada PC valve, cuman kondisinya berbeda. Ukur pada pump discharge pressure dan juga LS valve output pressure. Kondisi seluruh attachment netral. Kemudian pada saat yang sama ukur travel dengan travel tanpa ban
yaitu posisikan dengan lever operated halfway. Jadi gerakan lever itu separuh. Tek. Nah, ukur pump discharge-nya antara front dan rear pump. Hasilnya berapa? Nah, di sini simulasikan dengan rasio 1:0,6. Untuk LS valve output pressure-nya juga sama. Ya. Ukur pergerakan pada saat travel ini tanpa beban dan lever digerakkan separuh. Nah, berapa? 0,6 harusnya. Nah, kalau kondisi netral antara pump discharge pressure dengan LS valve pressure, hasilnya harusnya sama pressure-nya. Misalkan pump discharge-nya 10, berarti LS valve output pressure-nya itu 10. Ini pada saat netral kontrol lever. Ketika travel digerakkan tanpa beban, kemudian digerakkan hanya separuh atau setengah levernya, perbandingannya 1:0,6. Oke ya. Apabila hasilnya memang tidak standar, lakukan pengecasan dan juga cek pada LS valve-nya. Yang keempat, yang terakhir ya, setelah kemudian kita lakukan pengecekan LS valve, kita lanjut ke pengecekan kebuntuan pada orifice atau filter pada servo device. Nah, orifice atau filter ini kemungkinan buntu ya, yang artinya adalah ini sudah masuk ke arah pompa. Oke, teman-teman bisa lakukan pengecekan pada filter atau screen orifice. Nah, kita bersihkan aja yang ada di area pompa yang di daerah servonya. Yang kelima, yang terakhir adalah servo pistonnya mungkin sudah mengalami kerusakan. Nah, teman-teman bisa lakukan pengecekan pada filter, hidrolik, kemudian hidrolik tank, apakah ada gram-gram pada line maupun oli, apakah sudah terkontaminasi atau belum. Apabila sudah terkontaminasi, lakukanlah penggantian oli dan juga flushing untuk seluruh sistem hidroliknya. Lakukan penggantian pompa atau repair. Oke, apabila pompa di repair, lakukanlah tes bin dengan benar agar hasil dari pengetesan tes bin itu sesuai dengan load yang ada di unit. Oke teman-teman, untuk mengatasi problem engine stall pada PC400 dan 200-300 sama, ada 5 aja tips yang kemungkinan terjadi kerusakan. Oke, semoga mentor kali ini bisa bermanfaat untuk sahabat mekanik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.